Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal khatim lima sawqa nasril haqqil haqqil hadi lil siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi maqrarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah syahadatan lan tihala wa la ghayah ila nalqa rabbana wa haradin anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati. Ahinal kirim Bapak Kiai Maimun Soleh, Imam Masjid Baitur Rahman atau Baitur Rahim. Kalau Baitur Rahim di Jayapura ya. Baitur Rahman, di sini Baitur Rahman, saudaranya Masjid Raya Baitur Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan panjang umur kepada beliau, ilmunya bermanfaat zahir wa batinan, amin Allahumma amin. Nama beliau itu sama dengan nama kiai saya, Kiai Haji Maimun Zubair. Katanya beliau adalah abahnya beliau itu muridnya kiai saya, Kiai Maimun Zubair. Minta izin namanya putranya abahnya itu supaya dikasih nama tafaul tabarruk dengan Kiai Maimun Zubair. Haidal Karim Bapak Kepala Desa Arsol 5, apa namanya kalau tadi biasanya? Wiyantri, Masya Allah, Pak Kepala Desa kita yang gagah, Masya Allah. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan kepada beliau sehingga bisa memimpin menjabat di Arsol 5 dengan barokah, sukses, dijauhkan kampung ini dari bala musibah minallah. Amin. Kepada Bapak Ketua DMI, Bapak Ustadz Nur Rahmat yang sangat saya hormati, Bapak Ketua Babinsa yang sangat saya hormati, yang sangat saya hormati Ketua Babin Kamtibmas, yang sangat saya hormati Bapak Ustadz Subri, ya, dan bapak-bapak ibu-ibu, ini ibu-ibu muslimat, ibu-ibu Jamiyah Marawis, Jamiatul Hasanah, Masya Allah, ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Semoga Allah anugerahkan panjang umur, sehat walafiat batin, amin Allahumma amin. Saya dengar di sini juga ada majelis, apa itu namanya? Hadroh juga ya? Hadroh, semoga pokoknya semuanya kompak, ya, hadroh maupun pokoknya yang penting untuk li'ila kalimatillah, untuk niat meninggikan kalimah-kalimah Allah. Semoga semua dianugerahkan keberkahan dari Allah, zahiran wa batinan, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca tadi Pak Kepala Desa menyampaikan terhadap masalah juga yang yang menjadi rahasia tapi menjadi rahasia umum tentang amoral, pokoknya yang asusila. Hadirin, saya pernah membaca kitab namanya Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa yang lain maju, kenapa yang orang Islam kok mundur? Limadza taqaddama ghairuhum wa limadza taqaddama wa limadza taqaddama wa limadza ta'akhkhara. Kenapa umat Islam? Kenapa umat Islam kok cenderungannya lebih mundur dari sisi peradabannya dibandingkan dengan yang lain? Ya, ini menjadi permasalahan. Padahal prinsipnya Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'ala. Islam itu sesungguhnya pasti lebih maju dibandingkan yang lain. Dari seluruh-seluruhan peradabannya kita, dari sisi moralitas kita, dari sisi politik kita, dari sisi perekonomian kita, seharusnya umat Islam lebih maju. Tapi kenapa kok enggak? Tapi kenapa kok tidak? Karena ada beberapa faktor
yang menjangkiti umat Islam. Di dalam Al-Quran, di dalam walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Hakikat kemuliaan itu milik Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Kenapa umat Islam ini? Karena faktornya adalah kita ini belum betul-betul udkhulu fisilmi kafah. Kita ini masih belum masuk Islam secara sempurna. Kita ini lebih cenderung, mohon izin kalau bahasanya ini, Islamnya itu masih cenderung agak-agak lipstiknya atau casingnya saja. Casingnya ya, ada yang casingnya banyak yang Islam pakai sorban, pakai ini kayak sorban ya, pakai sorban, pakai songkok, tapi pakai jubah, pakai mukena ibu-ibu dan lain sebagainya. Tapi jiwanya, rohaniahnya, ilmunya itu masih dangkal. Dan memang ruhul Islam, ruhnya Islam al-ilmu, ruhnya Islam itu pada ilmu. Lah kita ini umat Islam, dalam masalah ilmu ini masih sangat banyak yang tidak punya semangat mujahadah yang sungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Yang paling kecil saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kitab suci kita itu apa, bapak? Al-Quran. Nggih kemudian leres nggih. Di arso 5 ngriki nggih kitab sucinya nggih Al-Quran nggih. Leres niku. Di dalam ketika di dalam kuburan itu nanti kita akan tanya, wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Kira-kira kita sejawab Al-Quran. Tersenjawab Al-Quran. Nggih napa mboten? Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira jenengan lebih paham artinya membaca Al-Quran atau Al-Quran? Yang jujur. Jenengan lebih paham membaca Al-Cepos atau Al-Quran? Jenengan lebih paham atau lebih familiar buka Al-Facebook atau Al-Quran? Ya Allah, ya Allah. Kira-kira ono musibah pamane mau kemana, yang paling terpikirkan jenengan itu, yang kalau ketinggalan susahnya Masya Allah, kira-kira ketinggalan HP nopo Al-Quran? Ya Allah, ya Rasulullah. Ini masalah, ini keadaan di kita nih. Apalagi kita ini, apalagi non sewu, kita niki kalau memang betul-betul Al-Quran mau betul-betul dijadikan, kita harus menyisihkan waktu untuk belajar. Untuk belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya pernah menyampaikan itu, minimal kita umat Islam, satu, kita fasih bacaan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana Al-Quran dijadikan? Menja'al Al-Quran amamahu, barang siapa menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan mengantarkan surga. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan menjerumuskan dirinya kepada neraka. Kita itu kalau untuk menjadikan Al-Quran menjadi pedoman, ya harusnya harus dipahami artinya, harus ngerti tafsirnya, dan tafsir yang paling terkecil itu namanya tafsir Jalalain. Wonten sing ngaji tafsir Jalalain teng mriki? Do purun kira-kira nek ana sing ngaji tafsir Jalalain teng mriki? Tafsir yang paling kecil, nggak usah tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, terus kemudian Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan, dan tidak yang besar-besar, tafsir Al-Munir dan sebagainya. Paling tidak kecil, paling tidak itu kita ngerti. Ketika kita baca itu ngertos. Ketika kita baca itu tahu. Wong saya ini pernah, mohon maaf bapak-bapak, orang Islam kadang-kadang minal musyrikin, enak. Bapak itu, krono minal musyrikin ini bacaan Al-Quran. Lo anak itu jeneng musyrikin, Pak. Lo kalau ganti musyrikin, yang gak betul ini.
anake jenenge musyrikin. Ya Allah, ya Rasulullah. Karena orang ngerti arti ini, karena tidak tahu artinya. Hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, masalah yang menjadi fundamental, yang menjadi masalah kronis kita umat Islam itu adalah masalah al-jahlu. Yang ada dalam kitab 5 Takhul, masalah pertama umat Islam itu adalah al-jahlu, masalah kebodohan. Makanya untuk mengangkat umat Islam kalau ingin jaya yaklu, maka harus mengangkat ilmunya. Paling tidak mohon izin, tidak harus mondok yang harus ngaji. Kalau bapak-bapak ibu di pondok pesantren itu ada tingkatan-tingkatan. Namanya kitab kalau fikih pertama Sulam Safinah, nanti Sulam Taufik, nanti kemudian Fathul Qorib, nanti kemudian Fathul Mu'in, nanti kemudian Fathul Wahab, sampai kitab-kitab yang besar. Itu kalau Fathul Wahab, Fathul Mu'in itu kelasnya kalau di pondok-pondok pesantren kami itu tingkatnya SMP. Tingkat SMP kalau di pondok pesantren itu Fathul Mu'in. Kalau Fathul Qorib itu tingkat SD. Nah, gini ono S1 ra iso maca Fathul Qorib. Wonten mboten? S1 lho ra iso maca Sulam Taufik. Orang ngerti apa itu jurumiyah. Lho terus piye ngono? Lah ini umat Islam harus paham. Boleh S1, S2 segala macam, ngajinya harus iso. Bapak-bapak itu penting ngaji saestu. Kita ini orang pesantren, kami ini orang pesantren, tahu harus kita ini pentingnya anak harus bisa ngaji pondokan pesantren. Sama tinggali pondok kiai-kiai kita yang ada di sini, mesti anaknya taruh pondok pesantren. Ya Mahfud, ini koncoku, ini sak pondok, tapi ratingnya masih di bawah saya. Oh, anaknya mesti mondok kabeh. Sama ngerti Kiai Ahmad, mau Kiai Ahmad Arson 6. Anaknya mesti mondok, karena sangat pentingnya anak itu harus mondok. Walaupun sambil sekolah formal, tapi standar minimal kita umat Islam itu paling tidak tercapai. Ngerti fikih dasar, ngerti nahwu dasar, sorof dasar, ngerti tak dasar ilmu tasawuf, dan kemudian ngerti apa itu dasar hadis minimal pokoknya Bulughul Maram. Bisa maca tafsirnya minimal apa itu tafsir Jalalain minimal, paling tidak ngerti kita ketika baca Al-Qur'an. Ini saya terus terang aja ini merindukan. Terus terang saya merindukan umat Islam kalau kepingin jaya harus dengan ilmu. Orang Islam itu ojo kemudian apa nggih? Kemudian cukup nek wong Islam itu ora iso ngaji tapi begitu habis umroh jubahe double 3, ke musol masjid double 3 dipakai semuanya. Sorbannya 4 pakai semua, tasbihnya 10 dipakai. Bukan itu. Kualitas Islam itu bukan di jubah kamu, bukan di jenggot kamu, tapi kualitas Islam ada di ilmu kamu. Gitu betul? Total nomor betul nggih? Mboten tersinggung nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo monggo kita ngerti ngeten, ngaji. Putra-putra kita harus ngaji. Bapak-bapak ibu-ibu kalau hadis, nonton hadis Nabi yang artinya Rasulullah pernah menyampaikan, tahukah kamu siapakah orang yang mandul? Jawabnya jenengan apa kira-kira? Rasulullah bertanya, siapakah orang yang mandul? Ngertos mboten? Sinten orang mandul itu? Jawabnya Rasulullah, orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya anak. Bukan. Orang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak, tetapi ada orang punya anak, anaknya nggak jadi anak soleh-solehah, ketika bapaknya mati tidak bisa membawa manfaat sama sekali kepada orang tuanya. Sebab anak yang nggak soleh dan solehah itu justru ngirimi dosa. Bapak-bapak ibu-ibu, saya tadi apa yang disampaikan Pak Kepala Desa, kalau punya anak-anak yang apa itu namanya tadi asusila nih, punya anak-anak yang asusila, bapak ibu apa merasa oh kan sing lakoni anakku, tidak bisa. Bapak-bapak ibu anak-anak yang pacaran ngomong sampai pacaran dosa 100%, wong tuane itu 100%. Anak-anak sampai narkoba sampai juga 100% untuk sama. Sampai mati nang kuburan, sampai mati nang kuburan, anak turune sampai
bodoh-bodoh, ahli maksiat, suka ninggalin sholat, kabeh sampean untuk 100% dari kiriman yang dosa yang dilakukan anak putune sampean. Sebab anak itu titipan Allah. Kalau sampean tidak memanage, kalau sampean tidak memplanning sesuai apa itu perintahkan Allah, titipan Allah itu pasti sampean akan bertanggung jawab. Perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Yang paling utama di ancaman api neraka, Bapak-bapak Bu. Kalau ancaman kecil-kecil dunia ini kecil, paling berat itu kalau ancaman masuk neraka. Maka tidak ada lain, tidak ada bukan, pokoknya harus so ngaji. Titipan Allah harus bisa ngaji. Tidak bisa ngaji sampai wajib bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini pertama, jadi permasalahan kronis umat Islam itu al-jahlu, bodoh. Tapi wonten keterangan kitab ini wonten permasalahan yang berikutnya lagi itu ya tadi ya, kerusakan moral. Umat Islam punya kerusakan moral. Yang berikutnya lagi nisful jahli. Ono bodoh, ono nisful jahli, setengah bodoh. Ini repot banget. Wong setengah bodoh itu kandhani ono pengajian, aku ngerti. Padahal kelakuane ora karo-karuan. Ya Allah, ya Rabbi, itu nisful jahli, setengah bodoh. Nek dikandhani ini wis wah, masyaallah, ngeyel iki kata ngeyelan. Terus itu ngeyel teng iki. Alhamdulillah. Kata dipoto. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau muliakan, dados ini permasalahannya. Hadirin, peringatan apa itu wonten makalah Imam Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wa malam hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wa illam yakuna la'tibara lidzatihi. Hayatul fatah, hakikatnya kehidupan pemuda itu harus dengan ilmu dan takwa. Kalau pemuda-pemuda kita tidak punya dasar keimanan dan tidak didasari dengan ilmu dan ketakwaan, maka hakikatnya dia tidak tercapai untuk hakikat sebagai seorang pemuda yang menjadi pemuda yang didamkan atau pemuda yang soleh dan solehah. Jadi ukurannya sampean itu berkualitas napa mboten? Itu dua hal, ilmu dan takwanya. Sampean punya anak ranking 1. Tapi pacarannya rajin, tapi tapi suka ninggalin sholat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah. Jangan terpaku anaknya sama, anakku juara ranking 1, anakku menjadi predikat di sekolahan sampai tingkat wilayah Papua nomor 1, tapi orang sholat, tapi bodoh masalah agama. Jangan bangga itu. Iblis itu pinter apa iblis? Iblis itu pinter, tapi kelakuannya bangkang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada anak bangkang sama Allah, hakikatnya adalah mengikuti metode atau gayanya iblis. Gini apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula muliakan, selanjutnya pun penting sekarang ini memperingati Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya punya kitab nih bapak-bapak itu, namanya kitab Al-Anwarul Bahiyah. Saya kemarin dari Jawa. Terus di toko kitab ini kemudian saya baru dapat ini. Kitab ini disusun oleh seorang ulama besar dari Mekah, yang disusun oleh yang dilebarkan dari putranya Mbah Kiai saya, namanya Mbah Kiai Maimun Zubair. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan bab di kitab ini, di dalam di dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan terhadap Dajjal. Dajjal itu nanti di akhir zaman itu akan turun, akan keluar. Nah, salah satu pengikutnya Dajjal itu adalah orang-orang bodoh, yang disebut di dalam hadis Nabi itu gini, yakhruju fi akhir zaman,
akan keluar di akhir zaman qaumun ahdasul asnan, para pemuda-pemuda sufahaul ahlam, yang bodoh-bodoh masalah agamanya. Pertama ini ya, yaqra'unal Qur'an, yang dia sering menggembar-gemborkan, sering berdalil dengan Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, tetapi Al-Qur'an itu tidak tidak melewati tenggorokannya. Dia berdalil, sering berdalil agama, tapi Al-Qur'an, tapi dalil-dalilnya itu tidak melewati tenggorokan. Yamruquna minad-din, dia keluar dari agama ini sebagaimana terlepasnya panah daripada gendewanya. Kama yamruqusah minar rumyah, sebagaimana terlepasnya panah menuju sasarannya. Jadi ada orang yang suka berdalil agama, suka berdalil Al-Qur'an, tetapi dia sesungguhnya adalah sudah keluar dari agama sebagaimana anak panah terlepas menuju ke sasarannya. Ini adalah orang anak-anak pemuda yang bodoh masalah agamanya. Ini maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ayo kita perhatian sekarang. Ini ada model-model pemuda semacam ini yang harus kita khawatirkan. Pemuda yang bodoh yang sesungguhnya terlepas. Ini adalah kaum Khawarij. Ini adalah pengikutnya Dajjal. Kaum Khawarij itu, dia itu ada yang hafal Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu dia hafal Al-Quran, dia ahli tahajud malam, sampai jidatnya, keningnya sampai hitam. Tetapi karena pemahaman agamanya sangat dangkal, dia menafsiri tidak sesuai dengan tafsir yang muktabarah, maka kemudian dia, bayangkan bapak-bapak itu, ada orang hafal Al-Quran, kemudian mempunyai salah faham, punya akidah yang fasid, punya akidah yang sesat, kemudian dia itu punya pikiran Imam Ali karramallahu wajhah, menantunya Rasulullah, suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lagi sholat subuh ditebas kepalanya. Ini ada orang-orang yang namanya kalau sekarang itu kaum takfiri, kaum yang suka mengkafirkan orang lain. Ini hati-hati karena bodohnya masalah agama. Begitu dia punya pemahaman sedikit, kafir, bid'ah, sesat, neraka. Terus kemudian dari dasar di sini, kemudian apa? Kalau dia sudah mengatakan kafir, pada indikator berikutnya, mohon izin Pak Babin Babin Kamtibmas itu, sebagaimana apa yang saya pernah mendengar wawancara dari Pak Bapak yang dari intelijen negara itu, ya, disampaikan kebanyakan para teroris itu adalah punya paham Wahabi, paham yang suka mengkafirkan orang. Karena kalau dirinya sudah mengkafirkan orang, pada gilirannya menghalalkan orang itu dibunuh. Pada gilirannya orang itu boleh dibunuh. Kalau ini berkembang di daerah-daerah, maka dari awalnya kafir. Bapak itu tahlilan, kafir. Wah, pernah dengar kan? Tahlil diwaca la ilaha illallah kok kafir itu. Ya Allah, diwaca istighfar, waca yasin kok kafir itu piye? Cara berpikirnya itu gimana? Kita tidak tahu. Nggih napa mboten? Lah itu sebagai Abdurrahman bin Muljam. Ini ada orang Imam Ali yang Rasul menyampaikan, beliau itu termasuk al-mubasysyirin, orang yang dikasih kabar gembira bahwa Imam Ali akan ahli surga. Satu, dia itu Imam Ali dikatakan, Rasul mengatakan, saya kotanya ilmu, Ali itu adalah pintunya ilmu agama. Loh itu kok dibunuh itu? Lagi sholat kok dibunuh? Padahal Imam Ali, apalagi cuma sampean-sampean atau kita-kita ini, akan gampang dia mengkafirkan kita, menghalalkan darah kita. Maka oleh karena itu hadirin, ini permasalahannya masalah al-jahlu. Permasalahannya adalah al-jahlu. Kalau dia belajar agama tidak punya sanad, gurunya tidak punya sanad ke atas. Ini mukalane, ayo bapak-bapak ibu, kita menyadari ini. Kita harus menyadari permasalahan umat Islam yang pertama ini adalah al-jahlu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah permasalahan yang berikutnya lagi, permasalahan umat Islam yang berikutnya lagi
al-jahlu wa nisful jahli. Wa nisful jahli ini dikategorikan juga termasuk orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik. Di dalam Al-Qur'an diterangkan indikator orang munafik itu apa? Wala yazkuruna illa qalila. Wala yazkuruna Allaha illa qalila. Pertama Al-Qur'an mengatakan, Allah berfirman, salah satu indikatornya orang-orang munafik itu adalah dirinya itu sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya sholat, diajak sholat itu Allahumma antas salam. Biasanya kan ngoten nggih. Nggih. Allahumma nek wong munafik Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Ya Allah ya Rabbi sallallahu. Ya hati-hati. Oh kok mengikuti wong malas zikir. Mulane wong niku kudu zikir, Bapak-bapak Ibu. Orang itu harus punya rutinitas zikir. Minimal hadirin sholawat 1000 kali. Walaupun yang pendek-pendek, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Punya zikir la ilaha illallah minimal 100. Punya istighfar minimal 100. Nggih. Niku termasuk lumayan. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong kok punya zikir sholawat 100 kali dalam sehari semalam, wajabat syafaati, maka wajib orang itu dapat syafaatku. Kalau orang membaca sholawat 1000 kali, dan orang baca sholawat 1000 kali, maka dirinya tidak akan mati kecuali dirinya sudah dikasih tunjuk alamatnya di surga. Makanya orang itu kalau udah mati kadang-kadang enak banget, tersenyum, bahagia, karena ketika mau dicabut nyawanya dia kasih tunjuk tempatmu di surga ini, maka dia sangat bahagia. Itu siapa? Adalah orang yang punya amalan rutin sholawat 1000 kali. Orang yang punya zikir la ilaha illallah, orang yang punya zikir la ilaha illallah, ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang zikir la ilaha illallah minimal 100 kali, maka dirinya ketika mau meninggal tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khosyah ketika dia mau meninggal di alam kubur maupun di akhirat nanti, wa wajhukal qamar, wajahnya seperti bulan purnama. Maka jangan ditinggalkan masyaallah muslimin. Zikir ini, zikir sholawat, zikir istighfar, zikir baca la ilaha illallah, dan zikir Al-Quran, membaca Al-Quran. Harus rutin, setiap hari punya rutinitas membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena supaya kita ini tidak termasuk kategori sifatnya munafik. Munafik itu adalah apa itu? Sangat sedikit dia berzikir. Wala yazkurunallaha illa qalila. Terus yang berikutnya lagi Al-Quran, innallaha jami'ul munafiqina innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Semuanya di dalam neraka. Wa qala Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya Allah menyiapkan tempatnya orang munafik itu di paling terbawah dari neraka jahanam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min hammu fis shalat wasyam. Indikator orang yang beriman itu motivasi hidupnya menjaga salat, menjaga puasa. Tetapi wal munafik hammu fit ta'am wasyarab. Tetapi orang munafik itu motivasi hidupnya cari makan, cari minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan kalau ada bahasa-bahasa sekarang tuh, kenapa kok jauh-jauh cari makan, cari minum? Kenapa jauh-jauh ke Papua cari makan? Jangan gitu. Harus dirubah. Apa itu? Tanahnya Allah itu luas. Di mana saja boleh kita berhijrah, di mana saja untuk tugas kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makan minum menjadi sarana, bukan tujuan. Jadi kalau sampai niatnya hanya untuk cari makan, untuk cari minum, nanti hijrah sampai karena dunia itu nanti. Yang berikutnya lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj ini baru sedikit masuk Isra Mi'raj ya. Sudah masuk Isra Mi'raj, hadirin di dalam Al-Quran langsung wa min ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haul linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu yang paling utama yang harus kita pelajari adalah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan ayat-ayat linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
ada saya membaca, ada ulama sufi diceritakan, ini cerita nyata, bapak-bapak ibu-ibu, ceritanya nyata setelah Rasulullah wafat, setelah para sahabat itu wafat, ada seorang raja Islam itu kemudian mendatangkan tokoh-tokoh agama. Tolong dilogikakan di dalam waktu yang sangat singkat, ini kisah nyata, di dalam waktu yang sangat singkat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad. Kalau logika kita tidak akan bisa nyampe, bapak-bapak ibu. Isra Mi'raj itu perjalanan Mekah Madinah, Mekah ke Al-Aqsa Palestina. Al-Aqsa Palestina pada saat itu kalau ditempuh dengan kuda perjalanan sampai 1 bulan. Itu baru kesananya, belum pulang perginya. Pulang perginya bisa habis 2 bulan. 2 bulan perjalanan. Habis itu masih ke Sidrul Mustawa yang sangat luar jauhnya. Kalau andai kan dengan kecepatan itu tidak pakai kalau sekarang pakai apa? Satelit, pakai apa? Pakai pesawat ke luar ke angkasa. Orang dengan kecepatan itu tubuh hancur lebur. Dengan kecepatan itu tubuh kita bisa hancur lebur. Kok bisa? Kok bisa dari perjalanan ke Al-Mustawa, kok bisa berjalan melewati langit 1, 2, 3 sampai ke atas Al-Mustawa? Kok bisa? Dalam waktu yang sangat semalam, hanya semalam. Wakil, semalam itu pun tidak dipakai semuanya, hanya sangat sebentar. Diceritakan bahwasanya Rasulullah itu ada tempat minuman, tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat ketika kembali. Terus kemudian tempat ada tuang tertumpah air itu masih belum habis dan Rasulullah sudah kembali. Kok bisa seperti itu? Logikakan. Sudah diceritakan Tuan Raja ini adalah kekuasaan Allah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan masalah logika, tetapi adalah masalah kekuasaan Allah. Jadi ibaratnya bagaimana melogikakan kekuasaan Allah itu? Ibaratnya gini, ada Pak Kepala Desa Arso 5, Pak Kepala Desa dari sini bawa mobil muter ke Jayapura, kota Jayapura, langsung balik berangkat setelah zuhur, pulang sebelum maghrib. Nah, terus kemudian ada semut yang numpang di mobilnya Pak Kepala Desa. Semut itu cerita sama teman-temannya, hadirin semua teman-temanku semut, saya kasih tahu, saya barusan habis zuhur di Arso 5 ini, terus kayak jalan-jalan ke kota Jayapura, mengikuti Pak Kepala Desa segala macam urusan-urusan, saya sebelum maghrib sudah sampai di sini. Ini menurut logika semut, tidak akan bisa. Kamu jalan ke sana tidak akan bisa sampai sampai ke kota Jayapura. Kamu muter Desa Arso 5 saja tidak sampai. Waktunya kamu tidak cukup 5 jam tidak cukup. Kamu muter ke sini. Masalahnya semut itu dibawa oleh Pak Kepala Desa dalam mobilnya. Ya, bukan semut sendiri yang jalan, tapi dibawa oleh Pak Kepala Desa. Bisa diterima apa benar? Datus Rasulullah ini diperjalankan. Rasulullah itu diperjalankan oleh malaikat, oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Ini diperjalankan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tapi raja itu masih saya tidak bisa masa waktu yang sebentar, masih begitu saja. Terus akhirnya ada seorang ulama besar waliullah terus datang ke sana, didatangkan. Sudah gini aja Pak Tuan Raja, saya ingin menggambarkan di dimensi yang lain, waktu yang sangat sebentar itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Terus akhirnya Tuan Raja gini, di depan penggawa kerajaan, saya tolong disiapkan ember yang isi air. Tuan Raja, saya ingin melogikakan kepada Tuan. Terus kemudian Raja itu menyelamkan kepalanya ke dalam ember itu. Ketika Tuan Raja sudah merasa tidak mampu, maka diangkatlah. Maka Tuan Raja itu mengikuti, memasukkan kepalanya di dalam air di bak ember itu tadi. Begitu dia memasukkan, dia merasa dia masuk ke alam dimensi yang lain, seolah-olah dia itu baru naik daripada lautan,
dia berenang di pinggir laut, kemudian dia bingung di situ di mana arah, dan kemudian dia berjalan ketemu orang. Begitu ketemu orang, dia kemudian diajak ke kampung itu, dan dirinya tidak bisa saya ini raja karena tidak dikenal ini daerah mana dan sebagainya. Maka akhirnya raja itu menikah di tempat itu, menikah sampai punya anak 3. Karena dia raja tidak bisa kerja. Dia orang itu kalau tidak bisa kerja itu memang orang itu harus punya skill kerja ya. Orang itu harus kerja, punya kerja sungguh-sungguh. Tapi yang penting lillahi ta'ala ya. Bukan karena pekerjaan itu. Kita ini tugasnya ikhtiar. Jangan jadi pemalas. Punya tanah harus digarap dengan baik, harus istiqomah. Ibadahnya wajib, jangan ditinggalkan. Lanjut, kemudian raja itu selalu dimarah-marah sama istrinya. Istri itu kalau marah-marah menakutkan, gini betul. Pokoknya kalau punya istri terlalu cerewet, hati-hati. Biasanya bapak cepat mati di sini, gitu. Gitu betul. Pokoknya agar terlalu, ojo terlalu. Cerewet boleh ngomong wedok, ojo terlalu. Nek terlalu biasanya sen suami cepat mati. Siap-siap jadi janda, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus akhirnya raja itu bingung. Krono dimarah-marah sama istrinya, terus kemudian dia itu kembali di tempat dia baru naik dari lautan itu. Dia sholat di situ, minta sama Allah dikembalikan di tempatnya, maka barulah dia kembali muncul dari ember itu tadi. Di ember itu baru mengangkat, langsung marah-marah, kamu lama kurang ajar, membuat saya sengsara sekian tahun. Logikanya kalau orang punya anak 3 itu berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun. Jadi saya ini bertahun-tahun di sana, hidup saya sengsara mencari kerja ke sana kemari, banting tulang perang setiap saya dimarah istri saya terus. Maka akhirnya dia marah-marah. Semuanya menyaksikan saja bahwa Anda ini tidak lama di sini, mungkin cuma 1 menit. Enggak, saya itu yang merasakan sendiri. Maka akhirnya ini ulama ini dipenjara, di dalam penjara. Di dalam penjara dia mohon kepada Allah supaya diangkat di tempat negara yang lain. Akhirnya raja ini terus kemudian di negara lain bikin surat kepada raja. Itulah Tuan Raja, di dimensi yang lain itu waktu boleh sangat luar biasa di dimensi kita. Kan kita ini kalau di dunia, nanti di akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 hari 24 jam berarti kita kurang lebih 2000 tahun. Nah, kalau kita ini di akhirat nanti di dimensi sana itu waktunya sangat lama. Kita gunakan waktu sangat sebentar di dunia, tapi di dimensi akhirat itu sangat lama. Jadi masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka perjalanan Isra Mi'raj kelihatannya sebentar, tapi di dimensi yang lain itu butuh waktu yang sangat panjang luar biasa. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, dalam kitab ini diterangkan ada beberapa pelajaran yang perlu diambil untuk kita ambil hikmahnya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu ketika naik buraq sama malaikat Jibril, ada yang manggil dari sebelah depan. Ada orang tua tapi memakai segala macam perhiasan dunia. Ya Muhammad ala rislik, perlahan Muhammad, aku ingin bicara sama kamu. Rasulullah terus saja tidak mau berhenti. Kemudian ada panggilan dari sebelah kanan, Muhammad, perlahan Muhammad, aku ingin bicara. Rasulullah terus berjalan. Dari samping kiri ada Pak Muhammad, perlahan dulu, saya ingin bicara. Tapi Rasulullah terus berjalan. Terus kemudian ya Jibril, siapa mereka itu? Panggilan dari kanan itu, Muhammad, itu adalah panggilan kaum Yahudi. Untung kamu tidak berhenti Muhammad. Kalau kamu berhenti, maka umat kamu banyak yang bermental Yahudi. Yang panggilan sebelah kiri itu panggilan orang Nasrani. Untung kamu tidak berhenti. Kalau kamu berhenti, maka umat kamu banyak yang murtad menjadi orang-orang Nasrani. Yang panggilan dari depan itu adalah yang segala macam perhiasan itu adalah panggilan dunia. Untung kau tidak berhenti Muhammad. Kalau kau berhenti, maka umat kamu banyak yang mengorbankan agama demi dunia. Untung tidak berhenti.
Tidak berhenti saja sekarang karena urusan kerja saja ninggalin sholat. Nonton apa betul? Karena urusan mencari uang, anaknya tidak ada yang dipondokkan. Nonton apa betul? Masya Allah. Padahal nggak berhenti Rasulullah itu. Padahal Rasulullah tidak berhenti. Orang tua takut ngongkosi anak-anaknya bisa pinter agama. Saya mau cerita bapak-bapak ibu, kuliah putra-putranya ibu kuliah kan di Mesir. Ini gegereng, ingin mendorong. Kalau bapak-bapak ibu-ibu di sana di Mesir, saya punya keponakan, punya anak juga, punya anak di sana kuliah di Mesir, ongkosnya 1 bulan itu 1.500.000, 1.500.000. Sama punya anak di sini kurang lebih juga segitu. Kenapa Anda sekalian ngalim sekalian? Pengalamannya hebat, punya teman orang-orang alim alama di sana, para mahasiswa-mahasiswanya, para guru-gurunya luar biasa. Sekalian kalau bisa, tapi harus bisa ngaji dulu ya. Di pondok harus jurumiyah dulu, harus bisa untuk ke sana, untuk bisa ngaji. Kalau bisa begitu bapak-bapak ibu, motivasinya, semangatnya yang tinggi untuk putra-putrinya menjadi ahlul ilmi. Yang berikutnya lagi, Rasulullah dinampakkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini, ya kuluna, ya Jibril, ada Rasulullah melihat ulama umat kalian kuluna, wa hum ala sabil fir'aun, fataju sabilah fatatu'ah. Diceritakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa madha sallallahu alaihi wasallam hunaytan faidan wa bi akhwinatin. Kemudian Rasulullah dinampakkan ada nampan, yang di atas nampan itu ada daging yang sudah diiris-iris. Tapi orang-orang nggak ada yang mau datang. Terus tapi Rasul juga dinampakkan ada nampan yang di atasnya ada daging yang sudah busuk, baunya menyengat luar biasa. Tetapi di situ justru banyak manusia yang memakan daripada daging yang busuk itu. Faqala ya Jibril, man haulai? Siapa mereka itu Jibril? Qala haulai min ummatik. Itulah umat-umatmu ya Muhammad, yatraqunal halal wa ya'tunal haram. Mereka itu meninggalkan yang halal, tapi justru mengejar perkara-perkara yang haram. Masya Allah. Ini pelajaran. Kalau umatnya Rasulullah justru lebih termotivasi untuk perkara haram, meninggalkan yang halal. Ini nanti kita diajar, disiksa di alam barzah, di neraka seperti ini. Kita makan yang busuk, sudah enak, sudah busuk, buta, tapi itu yang dimakan. Ada yang halal nggak mau makan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, jangan termasuk orang-orang yang sudah digambarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil abdin wa idan huwa bi aqwan ala ma'idan ala lahmun maswa ka'san ma huwa min al-lahm wa idza qawlu jif wa jalu yuqbiluna 'ala al-jif yaquluna min ayatuna lahum. Berikutnya lagi, ada yang seperti itu lagi, seperti itu, ada makanan yang enak, daging yang enak, tapi milih yang busuk. Ini ada dua hal cerita di sini. Tetapi itu justru yang busuk itu yang dicari orang-orang. Mereka itu siapa ya Jibril? Man haula ya Jibril? Qala haula az-zunnat. Itu adalah orang-orang zina. Yuhilluna ma harramallahu alaihim wa yatrakuna ma halallahu lahum. Mereka itu yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kepala Desa, Pak Babinsa, Pak Babinkansitas, saya tuh pernah mendapatkan cerita, Pak. Mendapatkan cerita ini pokoknya di suatu daerah di Arso. Pokoknya di Arso lah ya. Karena di kawasan Arso pokoknya ya. Itu saya punya teman itu, dia bagian P3N yang tukang menikahkan orang. Dia mengatakan sangat banyak yang dia nikahkan itu sudah hamil duluan. Nggih, teng mriki wonten napa mboten nggih? Masya Allah. Hati-hati nggih. Yang menjadi masalah itu nanti ketika punya anak perempuan. Karena kalau berlaku zina
sebelum tidak ada pernikahan yang sah, kemudian walaupun setelah itu dinikah, itu anaknya masih tetap anak zina. Anaknya masih tetap anak zina. Dan ketika anak zina itu kalau perempuan, nanti bapaknya siapa walinya? Saya. Tidak sah walinya itu. Karena bapak zina itu tidak sah untuk jadi wali. Walinya harus wali hakim. Tapi karena malu kan saya, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Maka hati-hati. Hati-hati bapak-bapak ibu ya. Pergaulan anak-anaknya. Masya Allah, pergaulan anak-anaknya. Sampai punya anak titipan Allah. Jangan memplanning sesuai pikiran sampean. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah berjalan lagi melihat ada seseorang yang perutnya itu seperti rumah besarnya. Orangnya biasa bisa perutnya sebesar rumah. Kebesarnya di dalam perut itu penuh dengan ular. Ularnya sampai kelihatan dari luar. Perutnya besar yang diisi oleh ular-ular yang sangat banyak. Ketika dia bangkit jatuh. Hatta latukum Allah malatum dia itu takut, ya Allah, jangan didirikan kiamat, ya Allah, jangan didirikan, karena dia ketakutan. Dia ketakutan kalau didirikan kiamat berarti dia masuk neraka. Dia ketakutan untuk apa itu terjadi kiamat. Terus wahum ala sabilati fir'aun. Dia itu adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Artinya orang-orang yang hubud dunia, menghalalkan segala cara. Fataji'u sabilah fatata'ufatatuhum fasami'am yarjun. Maka kemudian menjerit-jerit, dia kesakitan menjerit-jerit ilallah ta'ala. So kalau ya Jibril, man haulai, siapa itu Jibril? Jawabnya malaikat Jibril, haulai min ummatik, itu adalah umatmu ya Rasulullah, alladzina ya'kuluna riba, yang suka makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Seperti orang yang terkena samber terkena gangguan setan ya. Itulah orang-orang pemakan riba. Wah, tuh, masalah riba hati-hati nggih. Masalah riba hati-hati. Sumamatu ni'atan faidan wa bi aqwam masafiruhum kama safiril ibil. Kemudian Rasulullah melihat ada orang yang mulutnya orang tapi mulutnya besar kayak onta. Besar kayak onta gitu. Fataftahu, kemudian mulutnya itu dimasuki oleh batu-batu, ada dikatakan yuj'alu fi abain sakhrun min jahannam. Mulutnya itu diganjal dengan batu dari api neraka jahanam. Sumaya khruju min aftablim. Kemudian batu itu masuk di tenggorokannya, masuk ke perutnya sampai keluar di pantatnya. Begitu lagi dimasukkan lagi seperti itu, kesakitan luar biasa, menjerit-jerit. Tanya, ya Jibril, man haulai? Siapa itu Jibril? Qal haulai alladziina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Itu adalah orang-orang yang suka makan daripada harta bendanya anak yatim dengan zalim. Innama yaquluna fi butunim nara wa sayaslawna sa'ira. Summa madhunaitan faidun bin nisain mu'allaqah bisadyaya. Kemudian Rasulullah melewati ada wanita-wanita yang digantung dengan teteknya. Wa nisaun mungkisatun, dan perempuan-perempuan yang digantung dengan terbalik dengan kakinya di atas. Wasimahum, dan kemudian menjerit-jerit mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kesakitan. Malah Rasul bertanya, man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Qal haula allati yaznina wa yaqtulna auladahunna. Yaitulah orang perempuan-perempuan yang suka zina, yang kemudian membunuh anak-anaknya. Takut kalau ketahuan anaknya dibunuh. Masya Allah, hati-hati, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam keterangan kitab yang lain, hukum Allah itu pasti akan ditegakkan. Jadi kalau bapak-bapak ibu melakukan zina, naudzubillah summa naudzubillah, satu kali di dunia, itu kalau orang yang belum nikah kan dicambuk 100 kali. Kalau tidak dicambuk di dunia, maka nanti masuk neraka dulu, kemudian dicambuk 100 kali. Kalau tidak taubatan nasuha. Makanya hati-hati. Lah kalau zinanya 2 kali dicambuk 200 kali. Kalau harus di neraka, ditegakkan di sana. Kalau umpamanya orangnya sudah punya suami istri tapi masih selingkuh, itu dirajam di neraka jahanam. Nauzubillah summa naudzubillah. Makanya harus menjaga betul, menjaga dan harus berdoa untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang semacam ini.
Wa qala man hula faidan huwa baqiya yaqta'u min junubihim al-lahm fayal qaumun fayaqulu ahadim kullu kama kunta taqulu lahmu akhika. Ada orang yang faidan huwa bi'akman, yang seorang kaum yang memotong-motong junubim, sampingnya al-lahm daging, fayul qaumuna maka kemudian dimakan daging itu. Memotong-motong daging, apa itu dagingnya seseorang, kemudian daging itu dimakan. Fayaqulu ahadim kul kama kunta ta'kul lahma akhika. Makan kamu sebagaimana engkau suka makan dari daging-daging saudara kamu. Tanya Rasulullah, man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Qal haula al-hammazun. Itu adalah orang-orang yang suka ngerasani ghibah orang lain. Min ummatika al-hammazun. Al-hammazun itu tukang-tukang maidu. Tukang-tukang maidu. Jadi orang-orang yang suka ngerasani orang lain, hati-hati ya. Biasanya tukang ngerasani itu lanang apa itu? Lanang apa itu? Tukang ngerasani, tetangga, punya mobil, masya Allah, punya tuyul, pokoknya curiga, negatif thinking, ya, negatif thinking. Hati-hati tukang ngerasani orang lain. Tukang ngerasani orang lain, ngerasani di sini adalah dalam kategori yang tidak baik, yang tidak disuka, yang tidak disuka. Itu orang seperti itu nanti di sana dia disuruh makan, ya makan, sebagaimana engkau suka makan daging saudara-saudara kamu. Semua jalan sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin kemudian berangkat ke langit, untuk mendapatkan perintah sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini puncaknya adalah Rasulullah diperintah untuk menjalankan ibadah sholat. Kalau yang lain-lain diperintahkan lewat Jibril, kamu zakat, kamu segala macam. Tapi sholat ini istimewa. Sholat itu istimewa karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan sholat. Sholat yang pertama disuruh 50, minta kurang sampai 5 kali dalam sholat 5 waktu saja itu pun adalah sama pahalanya dengan 50 kali sholat ini, hadirin. Jadi sholat 5 kali dalam satu malam itu sama pahalanya dengan 50 kali kita dalam menjalankan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini kiai saya bercerita, bapak-bapak ibu. Jadi kalau ada orang tidak percaya, orang mati tidak ada manfaatnya, tidak mau doa, tidak mau mendoakan, tidak mau minta tawassul kepada wali-walinya Allah yang sudah mati, itu maka dirinya seharusnya harus sholat dari semalam 50 kali dalam semalam. Kita sholat 5 kali itu atas jasanya orang mati. Rasulullah turun ketika 50 kali ya diterima, siap. Kalau bahasa Pak tentara, Pak polisi, siap melaksanakan perintah. Dalam 50 kali siap melaksanakan perintah. Turun kepada Nabi Musa, ya Muhammad, tidak kuat umatmu menjalankan 50, tidak kuat umatku, jangan kuat, tidak mampu kalau 50 kali. Tidak kuat itu, minta keringanan. Demi umatnya minta keringanan. Itu jasanya Nabi Musa yang minta mengusulkan supaya sholat itu untuk umatnya ini adalah usulnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita ini sholat 5 kali itu atas jasanya Nabi Musa yang mengusulkan minta keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ini di dalam keterangan hadis Nabi, di dalam yang sangat masyhur kan as-sholat ibaduddin. Sholat itu menjadi tiang agama. Waman aqama waqad aqamatin, waman taraka waqad hadamatin. Sholat itu menjadi tiang agama. Barang siapa menjalankan sholat dengan benar, maka sholat akan menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Paling tidak pada dirinya sendiri. Hadirin dalam hadis Nabi, malam tanhau sholatahu minal anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi ila bu'dan. Tidaklah bertambah dari seseorang yang barang siapa tidak mampu menolak sholatnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah ia bertambah dengan sholatnya itu kecuali semakin jauh daripada Allah SWT. Makanya ada namanya sholat ghafil. Makanya jangan jadi orang sholat yang ghafil, sholat yang lalai.
Sholat yang lalai itu tidak ada manfaat dampaknya kepada perilaku kita. Kalau sholat kita benar, mesti baik perilakunya. Mesti baik perilakunya, mulutnya, tangannya, kakinya, mesti baik kalau sholatnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah Allah Al-Quran, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa yang menyebabkan sholat kita lalai? Apa yang menyebabkan sholat kita lalai? Karena tidak pakai ilmu. Sholat kok lalai? Karena tidak pakai ilmu. Kalau kita ini disuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya ibadah sholatku, sesungguhnya inna sholati wa nusuki ibadah wa mahyaya hidupku wa mamati hidup lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku, sholatku, ibadahku, matiku, hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kok diri kita ini, apakah betul hidup kita karena Allah? Apakah kita ini lillahi ta'ala? Ataukah sikap perilaku kita karena dunia, karena jabatan, karena dan sebagainya? Ini yang menjadi masalah. Kalau Pak TNI dan Polri ada namanya janji sabta marga, Pak ya? Sabta marga itu kayak sumpah yang harus didengungkan terus, seperti itulah sumpahnya. Lah sumpah kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang harus kita hayati. Makanya pentingnya ilmu. Yang berikutnya lagi adalah laisa lil abdi min sholati illa ma qala minha. Tidaklah akan sempurna sholatnya seseorang kecuali yang ia fahami. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi minimal kita itu harus, kalau kita sholat supaya benar, harus memahami juga arti bacaan yang di dalam sholat. Terus kemudian awaluma yang duru fihi yaumil qiyamah. Pertama kali akan dipandang seseorang dari kiamat amal seseorang itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka amalan-amal yang lain sempurna. Jika amal sholatnya nggak sempurna, yang lain nggak akan sempurna. Ibaratnya kita itu, kalau sholat itu ibaratnya punya ember. Kalau sholat kita sempurna, ember kita penuh isinya. Tetapi kalau sholat kita tidak sempurna, ibaratnya kita punya ember, tapi embernya jebol, embernya bocor, embernya pecah. Kita kayunya banyak ya, aku gini. Tapi kenapa tidak ada amalnya? Karena sholatnya tidak benar. Ibaratnya bocor. Apa itu amalan-amalan kita bocor. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga sholat kita dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kita tingkatkan kualitas ilmu kita untuk bagaimana sholat kita ini bisa betul. Dan di dalam ilmu tasawuf itu sholat kita itu ada dua macam, Pak. Sholat secara syariat, ada sholat secara hakikat, ada sholat secara thariqah dan makrifat. Pelajari bapak-bapak ibu untuk ini. Harus kita kejar, Bapak. Harus kita kejar. Kita ini yang pasti dalam hidup ini mati. Bapak-bapak ibu ya, yang pasti dalam hidup ini mati. Kalau urusan apakah jadi ini, jadi tidak pasti. Tidak akan pasti. Yang pasti untuk kita itu mati. Dan persiapan terbaik adalah menjaga sholat. Sholat yang baik, ada kata Imam Syaikhul Qadir Jilani, ada namanya sholat daim. Sholat yang terus menerus. Sholat kita 5 waktu. Tapi di dalam hal keseharian lanjutan itu tidak melanggar daripada prinsip-prinsip sholat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Sekali lagi saya berterima kasih di dalam momentum ini saya bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak, bisa bersilaturahim kepada ibu-ibu di tempat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin agak menyinggung dan sebagainya, tapi insya Allah semoga saja itu karena cinta kami sesama saudara, sesama muslim. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mari sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.